kita bersama. Semoga kesehatan itu selalu mengiringi setiap derap langkah kita dalam menghadapi mardatillah. Salam dan salawat kita doakan, semoga disampaikan buat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kejahilian kepada alam kecerdasan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Pada sesi ini kita kembali melanjutkan materi kita berkenaan dengan sejarah tauladan dari Minangkabau pada dini hari, cerita sejarah Muhammad Natsir. Anak-anak kami, materi ini kami sampaikan dalam rangka pesantren Ramadan adalah dengan tujuan satu, bagaimana terbangunnya syiar Islam. Yang kedua, bagaimana terbangunnya animo anak-anak kami, siswa MTSN 2 Pesisir Selatan, bahwa tokoh Ranah Minang bukan tokoh sembarang orang, sekali melangkah bapantang suri ke belakang. Muhammad Natsir, beliau dilahirkan di Alahan Panjang, Lembah Gumbanti, Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 17 Juli 1908. Beliau merupakan anak dari pasangan Muhammad Idris, Sultan Saripodo, serta Khadijah. Natsir mulai mengenyam pendidikan selama 2 tahun di Sekolah Rakyat Maninjau. Kemudian ke Holland Islamic School atau HIS di Padang. Di samping ia belajar di HIS pada siang hari, ia juga belajar pengetahuan agama Islam di Madrasah Diniyah saat malam hari. Setamat di sekolah HIS, Muhammad Natsir meneruskan pendidikannya ke Mir Uitgetberliger Onderwijs yang disebut dengan MULO di Padang, yang membawa beliau aktif dalam perhimpunan pemuda seperti Pandu Nasional, Islamic Pariderik, serta Jong Islamic Bond. Sesudah lulus di MULO, ia melanjutkan pindah ke Bandung untuk belajar di AMS, Algemy Middelbare School, sampai tamat pada tahun 1930. Selama menjalani pendidikan di AMS, Natsir telah terlibat dalam dunia jurnalistik. Dia banyak menulis dalam bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan bahasa Perancis. Ia pernah ditawari beasiswa seperti di Mulud AMS untuk belajar di Fakultas Hukum di Jakarta, Fakultas Ekonomi di Rotterdam. Namun ia tidak melanjutkan studinya dan lebih tertarik kepada perjuangan Islam. Semangat keislaman dari Natsir banyak ditunjukkan dalam berbagai tulisan. Dalam tulisannya, ia membela pertahanan Islam dari serangan kaum nasionalis yang kurang mengerti tentang Islam, khusus dengan Soekarno. Natsir terlibat polemik hebat. Terlibat polemik hebat dan panjang antara tahun 1936 sampai 1940-an tentang bentuk dan dasar negara Indonesia yang akan didirikan. Natsir menolak ide sekularisasi, westernisasi, dan mempertahankan ide kesatuan agama dan negara. Jadi tulisan-tulisannya mengkritik pandangan nasionalis sekuler Soekarno, kemudian dibukukan bersama tulisan lainnya dalam 2 jilid buku yang disebut dengan Kapita Selecta. Sejak sekolah di Bandung,
jiwa pergerakan dan kepemimpinan M. Nasir semakin berkembang. Sehingga beliau diangkat menjadi Komite Islamic Bond yang disebut dengan JIB Bandung, yang akhirnya mengantarkan beliau menjadi tokoh organisasi Persatuan Islam. Muhammad Nasir banyak bergaul dengan pemikir-pemikir Islam. Dia juga banyak menguasai bahasa asing, bahasa Inggris, Belanda, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Arab, serta bahasa Spanyol. Sejak itu ia aktif dalam pergerakan, memulai Partai Islam Indonesia, Majelis Islam Al-A'la Indonesia, kemudian menjadi Majelis Syuro Muslim Indonesia atau Masumi. Menjadi anggota Komite Nasional. Menjadi anggota Komite Nasional Indonesia di pusat, yang akhirnya diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi penerangan dan Perdana Menteri. Semasa menjadi Perdana Menteri, Muhammad Nasir mengkritik Soekarno bahwasanya dia kurang mencermati kesejahteraan di luar Pulau Jawa. Ia mengaku kecewa dengan perlakuan pemerintahan Soekarno dan Soeharto terhadap Islam. Lantaran apa? Kritik yang dilancarkannya kepada Soekarno hingga membuat hubungannya kurang harmonis, dan akhirnya Muhammad Nasir mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri. Lalu di pemerintahan Indonesia Orde Lama maupun Orde Baru sama-sama menuding Muhammad Nasir itu sebagai pemberontak. Apalagi semenjak mengundurkan diri dari Perdana Menteri dan bergabung dengan pemerintah revolusioner Republik Indonesia yang disebut dengan PRRI, yang menuntut adanya otonomi daerah yang lebih luas. Anak-anak kami, peserta pesantren Ramadan yang kami banggakan, pemikiran itu disalah tafsirkan oleh pemerintah, disalah tafsirkan oleh Soekarno sebagai pemberontakan. Akibatnya, ia ditangkap, dipenjarakan di Malang, dan dibebaskan pada masa Orde Baru tahun 1966. Anak-anak kami dimanapun Anda berada, setelah dibebaskan dari penjara, Nasir kembali terlibat dalam organisasi Islam baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Majlis Ta'sisi Rabitah Alam Islami, Majlis A'la Al-Alami Lil Masjid yang berpusat di Mekah, Pusat Studi Islam Oxford Center for Islamic Studies di Inggris, dan Liga Muslim Sedunia yang disebut dengan World Muslim Congress di Karachi, Pakistan. Anak-anak kami, di era Orde Baru, Muhammad Nasir membentuk yayasan yang disebut dengan Dakwah Islam, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang disingkat dengan kata DDII. Muhammad Nasir juga mengkritisi kebijakan pemerintah, membuat ia menjadi dicekal. Walaupun Muhammad Nasir diperlakukan tidak adil oleh pemerintah saat itu, namun tidak sedikit rasa dendam itu terpancar di jiwanya. Keinginannya untuk berjuang dan berbuat membangun Indonesia serta dunia sangatlah tinggi. Apa buktinya? Ini dibuktikan dengan usahanya dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia mengirim nota kepada Tuanku Abdurrahman dalam rangka mencairkan hubungan dengan Malaysia, mengajak pemerintah Kuwait agar menanamkan modal di Indonesia, dan meyakinkan pemerintahan Jepang tentang kesungguhan Orde Baru membangun ekonomi. Di samping berbagai aktivis politik, tokoh pergerakan, budayawan, dan tokoh agama Islam, Muhammad Nasir juga dikenal sebagai seorang jurnalis ulung. Banyak ide, banyak pemikirannya yang dituangkan dalam tulisan yang diterbitkan dalam berbagai jurnalis, dalam berbagai majalah, dalam berbagai surat kabar dalam maupun luar negeri. Muhammad Nasir selalu
menganjurkan masyarakat untuk senantiasa hidup sederhana, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat. Anjuran tersebut dipraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam berpakaian terkesan itu-itu saja. Padahal secara pribadi, Muhammad Natsir sangat mampu untuk membeli pakaian yang mahal dan bermerek. Sepanjang hidupnya, Muhammad Natsir dikenal dengan pemimpin yang rendah hati, sederhana, bersahaja, namun tegas dan disiplin. Waktu menjadi Menteri Perdagangan, ia menggunakan jas yang bagus, seiring menggunakan baju tambalan yang dijahitnya sendiri. Bahkan rumahnya yang berada di Cokro Aminoto tak lain adalah hadiah dari Pak Idit Junaidi. Karena melihat Natsir yang tinggal di sebuah gang dan tak layak ditempati oleh seorang Perdana Menteri. Ia juga menolak hadiah mobil Seifi dari Cukong yang sebenarnya di tempat tinggalnya cuma yang mempunyai merek mobil tua, merek De Soto. Muhammad Natsir satu-satunya pejabat pemerintah yang pulang dari istana membonceng sepeda supirnya. Sesudah menyerahkan jabatan Perdana Menteri kepada Presiden Soekarno. Sebagai seorang tokoh yang santun dalam kehidupan politik, Muhammad Natsir selalu menampilkan konsistensi dan etika politik yang sangat tinggi. Ia tidak sudi menggunakan cara yang tidak bermoral guna mencapai tujuannya. Ia tidak pernah membenci lawan. Ia tidak pernah membenci lawan politik sekalipun. Namun jika sudah meyakini kebenaran dan keputusan politiknya, Muhammad Natsir tidak bersedia ditawar oleh siapapun dengan imbalan apapun. Bahkan Muhammad Natsir rela dipenjara, rela dimusuhi pemerintah jika harus terpaksa merubah keputusan politik yang diyakininya benar. Muhammad Natsir selalu menghargai sebuah proses politik dan tidak menyukai cara instan guna mencapai sebuah tujuan. Dalam hal jiwa nasionalisme Islaminya, Muhammad Natsir sangat dipuji. Sekalipun Muhammad Natsir memiliki latar belakang pendidikan Belanda, pergaulan dengan tokoh-tokoh nasionalis, tokoh-tokoh sosialis barat, tetapi Muhammad Natsir tidak terpengaruh dan tergerak sama sekali untuk melakukan westernisasi, melakukan sekularisasi dalam dunia pendidikan Islam. Ia juga peduli akan pengaruh pendidikan barat terhadap generasi muda. Oleh negara-negara Islam, oleh negara-negara lain, Muhammad Natsir benar-benar dihormati serta dihargai. Muhammad Natsir diakui oleh dunia Islam sebagai pahlawan lintas bangsa serta negara yang banyak membantu pembaharuan Islam. Anak-anak kami, peserta pesantren Ramadan di mana saja Anda berada, Muhammad Natsir menerima bintang Nichan Ikhtiyar Grand Garden dari Raja Tunisia, Lamine Bey dari pemerintah Afrika Utara, Jaizatul Malik Faisal Al-Alamiyah, serta penghargaan dari Syekh Abdul Hasan Ali An-Najwi, serta Abul A'la Al-Maududi. Selain itu juga mendapatkan penghargaan dari Faisal Award Raja Fahd Saudi Arabia. Anak-anak kami peserta pesantren Ramadan rahimakumullah, gelar Dr. HC di bidang politik Islam itu didapatkan dari kampus Islam Libanon. 2 gelar kehormatan, yakni 1 dalam bidang sastra dari Universitas Kebangsaan Malaysia, serta di bidang pemikiran Islam dari Universitas Sains Malaysia. Muhammad Natsir wafat pada 6 Februari 1993 di Jakarta pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Dia diberi penghargaan Bintang Republik Indonesia Adi Pradana. Apa yang menjadi karakter Muhammad Natsir? Karakter beliau satu mandiri dan bertanggung jawab.
Yang kedua, prihatin dan empati. Yang ketiga, idealis dan istiqomah. Yang keempat, tegas dan lugas. Sederhana, penyabar, tidak dendam, demokratis dan toleran. Haus dan cinta akan ilmu. Disiplin waktu. Memiliki rasa hormat, rendah hati dan penyantun. Memiliki kemauan dan kerja keras untuk maju. Anak-anak kami, peserta pesantren Ramadan yang kami banggakan. MTSN 2 Pesisir Selatan itu bukanlah sekolah kecil. Bukanlah sekolah yang berusia muda. Akan tetapi sekolah yang pernah dilahirkan pada tahun 1968. Yang pada saat itu lahir dari sebuah SK bersama 3 menteri meng-SK-kan Madrasah Sanawiyah Agama Islam Negeri yang disebut dengan MSIN Talaau. 1978 berubah menjadi MTSN Talaau. 2017 berubah menjadi MTSN 2 Pesisir Selatan. Justru karena itu, ini adalah madrasah yang mempunyai basis terbesar dalam rangka pergerakan Islam. Maka pantas kiranya kalau di MTSN Talaau itu, MTSN 2 Pesisir Selatan, MSIN Talaau itu lahir para tokoh, figur yang perlu kita tauladani. Tidak bisa dihitung jari berapa doktor yang lahir di MTSN 2 Pesisir Selatan. Berapa banyak politisi yang muncul dari MTSN Talaau. Materi ini sengaja disajikan untuk kalian pada pesantren Ramadan ini adalah dalam rangka membangun girah, membangun semangat. Laisal fata mayyaqulu kana abi, walakinnal fata mayyaqulu ha'anaza. Bukanlah pemuda itu yang berkata, ini bapakku, tetapi pemuda itulah mereka yang berkata, ini aku, ini karyaku. Jika tokoh masa lalu kami, senior kami, beliau itu adalah orang-orang yang mampu berjuang di pentas nasional, di pentas Sumatera Barat, di pentas Kabupaten Pesisir Selatan. Tanamkan dalam diri kalian hari ini. Materi pesantren Ramadan ini adalah dalam rangka membangun semangat kalian supaya kalian harus lebih dari Hamka, harus lebih dari Muhammad Nasir, harus lebih dari senior-senior kalian yang pada hari ini mereka telah mengabdikan diri untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Selamat bertemu kita pada materi berikutnya, materi yang berkenaan dengan sejarah perjuangan Islam di Minangkabau, sejarah ketauladanan para tokoh di Minangkabau. Beliau disebut dengan Rahmah El-Yunusiah. Demikian, terima kasih. Semoga menjadi ibrah dan iktibar bagi kita bersama. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu di rumah, menjaga, memutus mata rantai COVID-19. Jaga diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.